Jadi kayak ini ya, kerja kau kan masih kerja nih kan. Nah, kerja kau tuh cuman kayak bibit baru datang kau pupui gitu, nah kau kasih pupuk. Paham Pak. Bisa ada, Bisa lah. aman ada kan. Oh Pak, ini tempat sampahnya di mana ya Pak? Serah lah anak buang kau kemana, soalnya tong sampah ada di sini. Lah terus age uang limbah kebun ini kemana lah Pak? Basing lah, tidak tahu juga orang tidak tahu juga di sini. Serah kau lah nak kemana. Age aku kena tangan Pak. Nah, jadi itu adalah suatu bentuk pelanggaran dari UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, perkebunan adalah segala kegiatan yang pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditentukan untuk usaha perkebunan. Seperti contohnya yang bisa kita lihat di sini ada tanaman sawit. Lalu mengenai tata cara pengelolaan perkebunan itu meliputi perencanaan. Perencanaan di sini ada pemilihan lahan, pemetaan dan perencanaan budidaya tanaman. Lalu ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini meliputi pemilihan jenis tanaman, penyiapan lahan dan penanaman. Lalu setelah penggunaan lahan ada budidaya. Budidaya di sini meliputi perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pemanenan. Setelah pemanenan ada pengolahan dan pemasaran. Seperti di sini ada pengolahan hasil panen, lalu penyimpanan, pengemasan dan pemasaran produk kelapa sawit. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia, yang dimana pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja di sektor perkebunan seperti background saya yang di belakang ini. Nah, lalu yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya alam, yang dimana itu penggunaan air, benih, lalu limbah, pengelolaan limbah, lalu juga ada pemanfaatan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Jadi kami di sini sudah bersama pelaku pengusaha perkebunan sawit dengan Saya Rizky sebagai petani di perkebunan ini. Saya Ibnu sebagai petani di perkebunan ini. Saya Rehan sebagai pemilik dari perkebunan ini. jadi kami akan memberi beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Giska, rekan saya. Baik, sekiranya untuk dijawab oleh kalian, apakah ada perencanaan untuk awal dari budidaya ini? Apakah ada pemilihan lahan atau sebagainya? Bisa tolong dijelaskan? Baik, saya pertama kali untuk mengobservasi pemilihan lahan, tentunya saya melihat dekat atau tidaknya dari tempat tinggal saya, atau lokasinya itu ya paling utamanya. Terus yang kedua adalah struktur tanahnya, bagaimana bentuk tanahnya, apakah rawan banjir atau tidak, dan lain-lain lah gitu. Sebelum masuk ke proses pemupukan atau sebagainya, itu ada atau proses penanaman, itu ada penyiapan lahan yang harus disiapkan nggak, selain milih tadi dekat dari rumah sama subur tanah, atau ada yang lain? Tentunya tempatnya harus berdekatan dengan tempat kita menjual sawitnya ya, tempat untuk kita bisa mendistribusikan sawitnya. Lalu kebetulan saya sendiri mendistribusikannya ke teman saya sendiri, pengumpul sawit atau orang bisa manggilnya ram ya, biasanya ram sawit. Itu biasanya kami dari panen langsung kami taruh ke mereka, baru mereka bawa ke pabrik, karena kebetulan untuk bawa ke pabrik itu lumayan jauh dari daerah sini kan. Gitu. Oke, bagian pemupukan itu gimana, Mas? Kalau untuk bagian pemupukan biasanya kami menggunakan beberapa jenis pupuk ya. Iya, Mas, ya. betul. Biasanya kami menggunakan KCTL atau TSP, TSP. juga mahkota juga ya. Itu terkadang juga beberapa jenis pupuk lain gitu. Baik, apakah setelah pemupukan itu ada waktu
ada jangka waktu langsung panen atau gimana? Biasanya untuk pemanenan itu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, 2 minggu sekali. Itu rutin, buahnya diambil untuk dipanen. Ya. Pengolahan hasil panen itu apakah langsung ditaruh di ram yang tadi? Ya bener Kak, itu jadi setelah dipanen, buah langsung kami ambil untuk ditaruh di ram untuk dikumpulkan, lalu baru dibawa ke pabrik sawitnya. Gitu. Baik, mungkin saya mau bertanya mengenai limbah, hasil limbah dari kebun sawit ini. Mungkin bisa dijelaskan? Untuk limbah dari sawit itu kebetulan kami mungkin beberapa tipe limbah ya. Ada limbah dari SDM kami, dari pekerja kami, ada juga limbah yang mungkin dihasilkan dari sawit itu sendiri. Kalau untuk limbah dari pekerja kami itu kebetulan kami kumpulkan, lalu kami bawa pakai karung yang bekas dari pupuk ya. Itu kami kumpulkan, baru kami bawa ke tempat pembuangan setempat gitu. Kalau hasil itu juga hasil dari... Kalau untuk hasil dari sawitnya itu biasanya untuk limbah sawit itu kebetulan biasanya diurus oleh pabriknya, karena untuk limbah sawit di tempat kami sih tidak ada ya. Karena biasanya limbah sawit itu terjadi ketika sawitnya itu diproses atau diolah gitu. Itu di pabrik sawitnya diolahnya. Begitu Kak. Mungkin sekian, makasih ya. Sama-sama. Sekian video dari kami tentang materi perkebunan dengan saya sendiri, Reta Siska Rahmania dengan NIM B1A1232282. Dengan saya Kayla Marsana Putri dengan NIM B1A1232294. Saya Misana Friendani dengan NIM B1A1235254. Saya Sri Solehudin Zaifah dengan NIM B1A12328. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.